Baik, kembali lagi di Lentera Tani. Kali ini kita akan membahas tahap pertama tentang budidaya tanpa olah tanah. Nah, karena banyak yang menanyakan gimana caranya, terus juga kenapa nggak tabela, kenapa tanam benihnya gimana, dan lain sebagainya kita bahas. Kali ini yang tahap pertama yang kita siapkan. Ini setelah panen, kita masih pakai panen manual karena memang skalanya itu untuk petani yang hanya memiliki mungkin ya di bawah 1 hektar lah, atau yang nanti panennya nggak menggunakan kombain. Jadi kita pakai panen manual di babat biasa ya. Kalau petani-petani yang memang nggak menggunakan kombain masih manual. Jadi kita langsung, kalau tanpa olah tanah, yang harus dilakukan setelah panen, setelah penjemuran mungkin ya, setelah selesai jemur, nah itu mungkin yang harus dilakukan pertama adalah penyemprotan herbisida. Nah, ini di lahan ini sudah 2 kali disemprot herbisida, sudah seperti ini. Jadi sudah hampir mati semua ya, mungkin ada 1-2 yang hijau masihan karena menggunakan herbisida kontak. Nah, seperti ini sampai ujung sana sudah ya, mayoritas mati semua, tuntas. Kalau sudah seperti ini dilakukan perendaman ya, jadi sawah itu direndam yang tujuannya biar tanah atau lumpurnya tetap ya mudah untuk ditanami nantinya, jadi tidak keras. Nah, untuk persemaian ya, kita semai di sini. Ini agak kebanjiran, semalam banjir, tapi ini hanya cadangan karena ini cadangan kalau mungkin nanti kebanjiran terus kurang benih, kurang bibit ya, kita tanam pakai ini. Yang seharusnya kita memang sudah menyiapkan bibit di persemaian yang di darat, ada yang di darat yang kami siapkan. Ini sudah seperti ini direndam. Memang pas musim agak hujan agak banyak, jadi tanahnya tetap terendam. Seperti ini, mari kita cek seterusnya sampai ke ujung ya. Ini penampakan sudah di herbisida 2 kali. Jadi jarak herbisida berapa minggu sudah siap tanam ya, tergantung bapak-bapak dan petani cara pengaplikasiannya. Jadi kalau mau tuntas, misalnya kalau tapis ya, kalau orang bilang itu nyemprotnya tapis rata ya, itu ya mungkin 1 minggu atau 2 minggu sudah bisa ditanami, nggak perlu 2 kali. Karena kalau ini 2 kali karena kemarin itu nggak tapis nyemprotnya, masih ada yang hijau. Kalau masih ada yang hijau, nanti ketika pas proses sanitasi atau matun ya, itu agak keras, susah dimatun. Nah, kalau ini sudah hampir mati semua. Nah, bisa dicek. Nah, nanti saya turun ke sini ya, turun ke sawah. Nah ini kan kalau sudah direndam, ini sekitar, ini masih agak sulit ya. Nah, ini sudah busuk seperti ini nih. Nah, nanti ketika tanam, nah nanti ada tahap yang kedua, tanam. Ini sudah busuk. Nah, ini nih udah seperti ini ya, busuk. Nanti ketika tanam kan di selahnya, di selah tanaman ini, di sela-sela tanaman, selah jerami yang sudah mati. Nah, nanti tinggal dibenamkan. Nah, seperti ini nanti sudah tumbuh. Nah, ini yang nggak kena semprot ini masih seperti ini. Nanti ini susah kalau memang nggak disemprot lagi, akan susah ketika nanti pas sanitasi pas matun. Nah, kenapa direndam
ya, biar tanahnya tetap enak. Nah, seperti ini. Jadi ketika tanam tetap mudah ditanami, nggak keras seperti itu. Jadi tidak menyiksa yang tanam. Dan keunggulannya lagi, kalau disemprot herbisida itu nggak ada namanya rumput atau gulma liar, karena sudah habis disemprot semua. Jadi busuk semua kalau sudah direndam seperti ini. Nanti ketika tanam tinggal disurutkan atau disat lah, kalau orang petani itu disat, airnya surut. Nah habis itu tanam. Nah ini mungkin kita nanti tanam ini, saya ngerekam hari Kamis, mungkin nanti hari Sabtu atau Minggu kita tanam. Jadi mungkin nanti aplikasi yang masih hijau-hijau itu kita aplikasikan herbisida lagi. Nah lanjut sampai sana ya. Ini memang harus irigasinya yang bagus nih. Dibenerin saluran irigasinya. Kalau ini bekas bekas panen gepiok namanya ya, atau kalau orang bilang itu ya yang gepiok untuk tempat padi pas waktu panen. Ini saluran irigasinya sudah siap, karena memang banjir agak kurang bagus ya, jadi kurang lancar di sananya. Seperti ini, sudah disemprot semua. Nanti tahap kedua itu pas penanaman saya akan rekam lagi gimana caranya penanaman seperti itu. Saya karena ingin menjelaskan lebih detail tentang persiapan lahan seperti ini. Seperti ini bisa dilihat, bisa di copy ilmunya. Karena saya juga termasuk petani nggak punya modal ya. Jadi memang keuntungannya pertama tadi hemat waktu. Jadi hemat waktu itu ketika selesai panen nggak perlu namanya nunggu waktu bajak lagi lama. Kadang ngantri yang bajak itu, sampai ngantri karena semua pengen dibajak. Terus yang kedua hemat biaya bajak. Di kampung saya di Lampung ini itu per rantai sekitar 75.000 80.000 gitu. Jadi agak mahal, atau mungkin sampai 100.000. Jadi biaya bajaknya sangat mahal. Jadi kalau cuma mungkin 1 hektar itu bisa 1 juta sampai 2 juta. Untuk beli herbisida saja paling cukup 200.000. Itu untuk 1 hektar ya. Jadi cukup hemat sekali. Terus yang ketiga itu bisa mengembalikan struktur tanah. Jadi tanahnya ini tidak padat, jadi lumer nih seperti ini. Ini yang sudah bertahun-tahun ya. Nah nih seperti ini nggak padat. Karena apa? Karena jeraminya kami kembalikan. Jadi melalui proses pengomposan atau dekomposisi. Jadi jeraminya bekas jeraminya ini terdekomposisi, airnya terurai oleh tanah sehingga tanahnya tetap menjadi lempung atau lempung. Jadi beletnya kok belet loh. Tanahnya lumer, nah seperti itu. Enggak kaku. Nah, jadi mudah ditanami. Seperti inilah intinya. Ini tadi awalnya ini tanahnya sangat keras pertamanya, karena memang dekat pemukiman. Tanah kiriman dari atas ya, setelah hujan kiriman dari atas ke bawah.
tanah-tanah ke bawah. Dulunya ini sangat keras tanahnya, jadi susah kalau untuk TOT. Tapi setelah di TOT sekali dua kali, ini sudah yang kesekian kali, jadi tanahnya sudah mulai terbentuk mudah. Jadi seperti itu. Itu untuk keuntungan yang ketiga, seperti itu, mengembalikan struktur tanah, kesuburan tanah. Terus yang keempat itu menghemat biaya pemupukan. Biaya pemupukan yang kami lakukan saat ini walaupun tidak ada uji labnya ya, tapi yang kami rasakan saat melakukan tanam TOT ini, kami hanya memberikan pemberian pupuk itu setengah dari dosis yang normal. Mungkin biasanya 150 kg per hektar, yang kami berikan mungkin hanya 50 kg per hektar, bahkan lebih sedikit lagi ureanya, karena kemungkinan sudah masih ada sisa pupuk yang kemarin yang belum terurai oleh tanaman. Jadi masih, karena dikembalikan lagi jeraminya, jadi masih ada sisa-sisa pupuk yang belum terurai. Jadi mungkin itu keunggulan keempat ya. Yang pertama tadi hemat waktu, hemat biaya pembajakan, terus apalagi kembali struktur tanahnya, terus yang keempat hemat pemupukan. Ya, itu. Dan yang kelima, ada lagi yang kelima, sebenarnya banyak keunggulan. Yang kelima itu mudah untuk proses sanitasinya. Jadi mudah banget proses sanitasinya, tinggal menenggelamkan atau merobohkan atau membuang sisa jerami yang ada di lahan. Tinggal dibenam-benamkan saja, sudah selesai. Beda dengan yang dengan olah tanah, banyak rumput, daun sempit, daun lebar, terus harus dioyos, harus diwatun lah kalau orang perlu tenaga banyak. Kalau ini enggak. Nah, itu untuk keunggulannya. Dan ini bisa diterapkan kalau mau panen 3 kali dalam setahun, bisa diterapkan. Mungkin yang tanam pertama dibajak, terus yang tanam kedua dan ketiga dengan tanpa olah tanah. Nah, itu bisa diterapkan untuk bapak-bapak sekalian atau para petani sekalian untuk belajar. Nah, ini untuk tahap satunya. Nanti tahap 2-nya kami akan share ketika telah tanam. Jadi ya mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu ke depan kita akan tanam, gimana caranya tanam. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari kami Lentera Tani ya, itu berbagi ilmu, berbagi pengalaman para petani yang memang petani biasa, petani kampung ya, tidak banyak modal, tidak punya duit banyak, karena memang keadaan yang harus membuat seperti ini. Jadi ya, semoga para petani sekalian yang memang masih low budget atau tidak memiliki modal untuk bajak dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan sistem budidaya padi secara tanpa olah tanah, seperti itu ya. Jadi sekian dari kami, itu saja.